Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Eko Heri Susanto, masih dalam membangun framework MVC sendiri. Oke teman-teman, kali ini kita ke bagian video yang ke-6. Nah, kita akan membahas tentang optimalisasi kelas model. Nah, untuk fokus kita di video bagian 6 ini kita akan membahas tentang constructor dan destructor ya. Oke, biar nggak panjang-panjang langsung materinya. Nah, saya punya dua skema kelas gitu ya, kelas model. Ini yang sebelah kiri ini kelas yang kemarin ya. Ini bisa dikatakan kelas yang belum dioptimalisasi ya. Kemudian di sebelah kanan ini adalah struktur atau skema dari kelas model yang sudah dioptimalisasi. Ini ketambahan ada constructor dan destructor ya. Ada dua tambahan metode ini gitu. Contoh kemarin yang kita sajikan baru metode atau function select ya, yang insert, update sama delete belum. Nah, ini nanti strukturnya juga sama, ada select, ada insert, ada update, sama ada delete. Cuman di sini delete-nya nggak saya tulis karena delete itu sama dengan insert dan update gitu ya. Kemudian ini ada tambahan tadi, ada constructor dan destructor. Oke. Nah, teman-teman gini, ketika nanti di dalam model itu ada banyak metode, katakanlah di sini ada 4 metode gitulah ya. Pastinya nanti ada beberapa perintah MySQL yang dipanggil itu berulang-ulang gitu. Contoh seperti di bagian select ini kan kemarin ada new instant MySQL. Kemudian yang kedua ada query, yang ketiga ada fetch object, yang keempat ada close gitu kan. Nah, yang bagian insert kalau kita bikin nanti ini kurang lebih ya sama. Perlu ada new MySQL gitu kan untuk new instannya, untuk koneksi ke database-nya gitu. Kemudian ada query. Kemudian ada close gitu ya. Yang membedakan antara insert sama select ini kalau di select ada fetch object karena dia harus membaca data yang diberikan dari server. Kalau di insert ini enggak ada fetch object gitu. Di update nanti juga sama, ada new instant MySQL untuk koneksi ke server, kemudian ada query untuk mengeksekusi perintah update, kemudian ada close untuk menutup koneksi ke MySQL. Untuk delete sama, ada new instant MySQL, ada query sama ada close gitu kan. Nah, di sini kalau kita amati ini ada perintah yang selalu digunakan berulang-ulang gitu. Di sini contohnya di select ini ada new MySQL, di sini ada, di sini ada query, di sini ada, di sini ada, di sini ada, close juga sama. Nah, perintah yang berulang-ulang ini bisa kita sederhanakan teman-teman gitu. Nah, dengan menambahkan metode constructor dan destructor itu perintah yang berulang itu bisa kita kumpulkan jadi satu gitu. Ambil contoh, nah ini yang bagian koneksi ke MySQL. Daripada kita menaruh 3 perintah di sini dan di sini, kita satukan aja di sini gitu ya, kita satukan di constructor. Nah, apa bisa disatukan di constructor? Ya bisa, karena constructor ini metode bawaan dari sebuah kelas gitu ya, yang dia cara kerjanya itu dia itu akan jalan otomatis tanpa perlu dipanggil gitu ya, akan
jalan otomatis tanpa perlu dipanggil ketika sebuah kelas ini diinstankan ke kelas yang lain, gitu kan. Contohnya seperti kemarin di controller kan FDL sama dengan new model 1, gitu kan. Nah itu new model 1, maka otomatis yang konstruktor ini akan jalan gitu, sehingga koneksi ke database ini akan terbangun ketika sebuah kelas ini atau kelas model ini diinstansiasi dari kelas lain, gitu kan. Nah kebalikannya dari konstruktor ini ada destruktor yang bawah ini. Destruktor itu dia akan jalan otomatis ketika sebuah kelas itu selesai dieksekusi. Nah, kalau new instant MySQLi atau koneksi ke database kita taruh di constructor, maka untuk yang destructor itu perintah close bisa kita taruh di sini, gitu ya. Nah, ini daripada kita ngetik sekian banyak ke metode ini 1, 2, 3, 4 kita ketikkan, kan mendingan kita ngetik satu aja di sini, gitu. Kemudian yang close daripada kita ngetik 1, 2, 3, 4 di sini, kan mendingan kita satukan di sini, kan. Nah akhirnya untuk yang metode select nanti yang tersisa hanya query sama fetch check, itu. Yang insert yang tersisa hanya tinggal query, gitu kan. Kemudian yang update hanya tinggal query, yang delete sama dengan insert sama update, hanya tinggal query. Itu ya teman-teman ya konsep optimasinya. Oke, sekarang kita langsung praktek. Kita buka codingnya yang kemarin. Nah ini kan kelas model kita yang kemarin kan ya. Ini controller, oke lah kita close dulu karena kita fokus di sini dulu. Oke, tadi teorinya kita bikin sebuah metode yang namanya constructor, kan. Jadi function constructor di PHP itu underscore 2 kali, underscore ini kan, konstruk ini ya. Nah ini kemudian tadi yang bisa kita satukan adalah apa namanya ini, ya kan, yang bagian new instant dari MySQLi ini bisa kita pindah ke bagian constructor ini, gitu ya. Cuma masalahnya variabel koneksi ini kan akhirnya jadi hanya bisa dikenal di constructor ini, sementara yang di bawah ini tetap pakai koneksi, gitu kan. Makanya ini variabel koneksi ini harus kita keluarkan dari metode constructor, gitu. Kita bikin aja sebuah atribut atau variabel di sini. Kita buat privat juga boleh. Harusnya privat ya, biar nggak bisa diakses dari kelas lain, gitu. Ini kita sama dengankan nul ini ya, berarti belum belum didefinisikan instannya, gitu. Atau kita kosongin juga nggak apa-apa lah ya, kita kosongin gini ya boleh ini. Kemudian karena koneksi ini dia menggunakan variabel yang di sini, maka ini diganti dengan base minus lebih besar ini, teman-teman. Nah konstruktornya sudah, kan, ini tak kan ya. Oke, terus ini pakai koneksi yang dari sini tadi ya, pakai atribut yang dari luar metode, maka di sini harus tambahin base semua akhirnya. Base koneksi ini juga
sama disk minus lebih besar koneksi. Kemudian apalagi, nah ini close. Tadi kan kita pindah di metode destructor gitu kan. Ya sudah, kita bikin satu metode lagi di bawahnya sini ya. Kita bikin function underscore 2 kali ini, terus destruct gitu ya, destructor. Nah ini aja. Nah yang koneksi ini kita pindah ke sini ya. Cuma ini jangan lupa, karena dia variabelnya di luar dari kelas, maka dikasih this minus lebih besar. Oke, gitu ya. Bisa langsung kita tes. Saya nggak berubah yang controller dulu ya, langsung kita tes di browser localhost mpc1 index.php slash controller 1 slash index ya, kontrolnya kan index kemarin ya. Kita jalankan, error enggak, ini tetap jalan, nggak ada masalah gitu ya, tetap jalan, tetap bisa tampil, tetap bisa menampilkan data dari database gitu. Padahal kita sudah pindah koneksinya kita pindah ke constructor, kemudian plusnya kita pindah ke destructor gitu ya. Nah tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa constructor atau construct ini akan jalan otomatis ketika sebuah kelas itu diinstankan ke kelas lain gitu. Kalau pengen ngetes ya gini aja, coba di echo gitu ya, echo ini konstruktor gitu ya. Nanti di browser muncul nggak, walaupun metode construct ini tidak pernah kita panggil ya. Ini biar turun kita kasih BR lah ya, kita kasih break gitu ya. Oke, disimpan. Kemudian yang destruktor sama kita tes juga, echo ini destruktor gitu ya, kita kasih break juga biar turun nanti. Oke, apa ini salahnya, kurang titik koma, jangan lupa disimpan ya. Oke. Nah coba kita buktikan tanpa kita memanggil metode konstruktor dan destruktor atau metode construct dan destruct. Ini tulisan ini akan muncul nggak di browser gitu ya. Coba kita tes ya teman-teman ya. Nah ini dia, ini muncul, ini konstruktor ya, konstruktor kerangka. Nah bahkan ini jalan ya, jalan ketika tulisan welcome echo Harry ini belum muncul gitu. Berarti ini diproses pertama kali kan ya. Kemudian paling bawah ini muncul, ini destruktor ya kan. Nah kapan ini muncul ya, tadi ketika di kelas model ini new instant. Kita buktikan kelas model itu instannya kapan, controller ya. Coba dicek yang metode index. Nah ini kan new instannya kelas model ini kan kita lakukan sebelum menampilkan view ya kan gitu. Makanya tadi tulisan ini konstruktor, nah ini
muncul paling atas gitu, di atasnya view kan. Nah kemudian tulisan ini destruktor ini muncul paling bawah, berarti dia akan jalan ketika seluruh proses di metode ini sudah selesai dieksekusi kan begitu. Itu ya teman-teman ya. Jadi ini optimalisasi kita di bagian construct dan distract gitu. Nah nanti seandainya kita bikin metode lagi di mana di sini, katakanlah kita bikin metode insert gitu ya, metode insert ini. Nah kita sudah nggak perlu mendefinisikan new MySQLi lagi, nggak perlu karena sudah terdefinisikan di sini gitu. Dan nanti untuk menutup koneksi ya kita nggak perlu mendefinisikan close di sini karena kita sudah mendefinisikan menutup koneksi di destruct ini. Itu ceritanya teman-teman ya. Oke, saya kira optimasi yang pertama ini cukup dulu. Nanti kita lanjutkan ke optimasi yang selanjutnya. Saya punya studi kasus begini. Coba diamati di metode select ini. Di metode select ini kan ini hanya mendukung satu perintah SQL ini kan, select name nama from TPL mahasiswa gitu kan. Nah pertanyaannya adalah apa iya dalam membangun aplikasi itu query-nya hanya satu? Kan enggak, query select-nya bisa banyak gitu kan, tergantung dari mau menampilkan data apa dan dari tabel mana gitu. Nah pertanyaannya adalah kalau misalkan ini select-nya banyak, kemudian bagaimana kita bisa membuat satu perintah atau satu metode select ini bisa gonta-ganti query kayak gitu. Jadi kita nggak perlu mendefinisikan banyak metode select gitu ya. Di sini cukup satu metode select tapi bisa melayani banyak query atau melayani banyak transaksi SQL di sini. Ini bisa gonta-ganti gitu ya. Nah gimana caranya? Oke, nah caranya untuk gonta-ganti query seperti itu nanti akan saya bahas di video yang ke-7 gitu ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini saya kira cukup dulu. Kita lanjut video ke-7. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.